Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri belajar statistika dasar bersama saya Nabila Asyikotur Rohmah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mean atau dalam bahasa lain yaitu nilai rata-rata atau rata. Pada bagian ini pembahasan kita akan terdiri atas beberapa macam. Yang pertama kita akan membahas mean pada populasi dan yang kedua adalah mean pada sampel. Mean pada populasi terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, mean untuk populasi data tunggal, dan selanjutnya adalah untuk populasi data bergolong. Begitu juga mean pada sampel, ada dua macam, yaitu untuk sampel data tunggal dan sampel data bergolong. Ukuran pemusatan sendiri adalah ukuran yang mewakili kumpulan data, baik untuk populasi maupun untuk sampel. Ukuran ini cenderung berada di tengah-tengah setelah data diurutkan. Ukuran pemusatan yang banyak digunakan dalam penelitian adalah mean, modus, dan median. Sesuai dengan bab kita kali ini, kita akan bahas untuk mean saja. Pengertian dari mean sendiri untuk rata hitung disingkat rata, sering disebut rata-rata hitung atau rata-rata atau rataan. Rata hitung diterjemahkan dari istilah berbahasa Inggris mean. Rata-rata atau mean adalah ukuran pemusatan lokasi yang banyak digunakan dalam statistika, baik terhadap populasi maupun terhadap sampel. Lalu kita ke rata pada populasi. Oke, rata pada populasi kita menggunakan definisi sebagai berikut. Definisi 1, rata dari N kumpulan X1, X2, X3 hingga Xn disajikan dengan mu, didefinisikan sebagai berikut. Mu sama dengan X1 ditambah X2 ditambahkan hingga Xn dibagi dengan N, atau sama dengan sigma Xi dengan I sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N. Untuk menyingkat penulisan, definisi 1 dapat ditulis sebagai berikut. Mu sama dengan sigma X dibagi N. Khusus rata pada populasi, kita menggunakan lambang ini, bacanya mu, seperti ini, berbeda dengan rata pada sampel. Di sini artinya mu atau rata pada populasi sama dengan jumlah dari kumpulan nilai dibagi dengan banyaknya data. Lalu, untuk rata pada populasi sendiri, untuk lebih mudah, kita bisa menggunakan definisi yang lain, yaitu definisi sebagai berikut. Sebenarnya ini dikembangkan dari definisi 1 tadi ya. Untuk rata dari distribusi frekuensi data tunggal, kita bisa menggunakan definisi 2 yang berbunyi sebagai berikut. Jika pada distribusi frekuensi data tunggal masing-masing Xi mempunyai frekuensi Fi, maka ratanya didefinisikan sebagai berikut. Mu sama dengan sigma Fx per sigma F. Lalu, untuk rata dari distribusi frekuensi data bergolong, kita bisa menggunakan definisi 3 yang berbunyi jika pada distribusi frekuensi data bergolong, masing-masing kelas ke I mempunyai titik tengah Xi dan mempunyai frekuensi Fi, maka ratanya didefinisikan sebagai berikut. Mu sama dengan sigma Fx per sigma F. Di sini kita bisa melihat bahwa rumusan definisi dan rumusnya itu sama. Mu sama dengan sigma Fx per sigma F. Yang menjadi perbedaan adalah untuk Xi pada frekuensi data tunggal artinya adalah data kesekian. Sementara untuk distribusi frekuensi data bergolong, Xi artinya adalah titik tengah dari kelas ke I atau kesekian. Lalu, kita ke rata pada sampel. Untuk rata pada sampel, kita bisa menggunakan definisi dari rata pada populasi. Karena sebenarnya rata pada populasi dan pada sampel itu cara pengerjaannya sama.
Oke, berikut untuk rata dari distribusi frekuensi data tunggal pada sampel. Definisi 4 bunyinya, jika pada distribusi frekuensi data tunggal masing-masing XI mempunyai frekuensi FI, maka ratanya didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, di sini definisi 4 itu bunyinya hampir sama dengan definisi 2, yaitu rata pada populasi data tunggal. Perbedaannya untuk rata pada sampel, kita menggunakan tanda ini seperti X, kemudian di atasnya ada topinya, kita bisa membaca sebagai X bar. Dan ini khusus untuk rata pada sampel. Demikian juga untuk distribusi frekuensi data bergolong, ini definisi 5 mirip dengan definisi 3. Perbedaannya di sini karena untuk sampel kita menggunakan tanda X bar. Untuk lebih jelasnya kita bisa ke contoh bagaimana sebenarnya. Jadi ini kita ke contoh 1 dulu. Contoh 1 ini adalah contoh untuk populasi data tunggal. Pada contoh 1, kita diminta untuk mencari rata hitung dari data yang disajikan dalam tabel berikut, yaitu tabel 1. Tabel 1 berisi tabel 1 adalah daftar distribusi nilai siswa. Dan dari tabel 1 kita bisa melihat bahwa ini adalah untuk data tunggal. Karena di soal tidak ada kata-kata ini untuk populasi atau sampel, maka kita bisa langsung menganggap bahwa ini untuk populasi. Karena ini untuk populasi data tunggal, kita bisa menggunakan definisi 2 yang ada tadi. Sebelumnya, kita bisa menggunakan tabel kerja sebagai berikut untuk menghitung. Tabel kerjanya bisa dilihat di tabel 2, tabel kerja untuk menghitung rata. Jadi di sini nilai kita lambangkan dengan X, kemudian frekuensi dengan F, lalu hasil kalinya dengan Fx. Oke, kita ke sini. Di sini nilai pertama adalah 4, frekuensinya 3, maka Fx adalah 3 dikali dengan 4, hasilnya 12. Begitu juga untuk yang nilainya 5, maka untuk mendapatkan Fx yang kedua adalah 8 dikali 5, hasilnya 40. Untuk yang ini berarti 10 dikali 6, hasilnya 60. Kemudian yang terakhir adalah 4 dikali 8, hasilnya 32. Setelah kita mendapatkan hasil perkalian semuanya, kita jumlahkan hasil kali ini, yaitu 12 ditambah 40 ditambah 60 dan ditambah 32. Hasilnya adalah 144. 144 ini kata lainnya adalah sigma Fx. Karena ini Fx ya, berarti sigma itu jumlah dari Fx. Kemudian jumlah dari frekuensi atau bahasa lainnya sigma F adalah 25. Lalu sesuai dengan definisi 2, maka rata untuk populasi data tunggal adalah mu sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 144 dibagi 25. Hasilnya adalah 5,75. Artinya nilai rata-rata atau nilai rata dari data yang disajikan pada tabel 1 adalah 5,76. Berikut adalah contoh 2 untuk populasi data bergolong. Pada contoh 2, kita diminta untuk mencari rata dari data yang disajikan dalam tabel 3. Tabel 3 adalah daftar distribusi nilai siswa, dan di sini terlihat ini nilai dari tabelnya terlihat bahwa untuk data bergolong. Dan seperti karena di sini tidak terlihat, tidak ada perintah atau informasi ini untuk populasi atau sampel, kita bisa langsung menganggap ini untuk populasi. Dan karena ini untuk populasi data bergolong, kita bisa menggunakan definisi 3. Sebelumnya, kita menggunakan tabel kerja terlebih dahulu untuk memudahkan menghitung. Jadi, tabel kerjanya ada di tabel 4, tabel kerja untuk mencari rata. Untuk mencari rata dari populasi data bergolong,
Pertama-tama, kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Titik tengah di sini dilampangkan dengan X. Nah, oke. Contoh, di sini kelas pertama adalah 60 sampai 62. Untuk mencari titik tengah, kita bisa menggunakan rumus yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Jadi, untuk yang contoh pertama, contoh untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah 60 ditambah 62, lalu hasilnya dibagi dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 61. Titik tengah kelas kedua juga begitu caranya, jadi 63 ditambah 65, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 64. Dan selanjutnya sama caranya, sehingga kita dapatkan titik tengah dari untuk kelas ketiga adalah 67, untuk kelas keempat 70, dan untuk kelas kelima 73. Kemudian frekuensinya kita bisa ngambil dari sini, F sama dengan masing-masing 5, 18, 32, 17, dan 8. Setelah kita mendapatkan titik tengah, kita bisa ke fx. Kita perlu mencari dulu hasil kali dari f dan titik tengah. Yang pertama di sini frekuensi dari kelas pertama adalah 5 dan titik tengah kelas pertama adalah 61. Maka fx adalah 5 dikali 61, hasilnya 305. Untuk kelas kedua berarti fx-nya adalah 18 dikali 64, hasilnya adalah 1152. Dan begitu pula seterusnya, sehingga kita dapatkan seperti ini hasil dari fx-nya. Nah, karena di sini kita perlu untuk mencari sigma fx atau jumlah dari hasil kalinya, maka kita jumlahkan hasil kali dari tiap kelasnya. Jadi, di sini kita jumlahkan 305 ditambah 1152, lalu ditambahkan 2144, ditambah 1190, dan ditambah 584. Hasilnya adalah 5375. Selain fx, kita juga perlu mencari jumlah dari frekuensinya. Tambahkan semua, 5 ditambah 18, tambah 32, tambah 17, ditambah 8. Hasilnya adalah 80. Karena kita sudah mendapatkan sigma fx dan sigma f, kita bisa mencari langsung nilai rata-ratanya. Sesuai dengan definisi 3 ya. Jadi, nilai rata-ratanya mu sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan 5375 dibagi 80 sama dengan 67,1875. Jadi artinya pada soal ini rata dari data yang disajikan adalah 67,1875. Oke, lalu untuk contoh ketiga untuk sampel data tunggal. Lagi-lagi kita diminta untuk mencari rata, dan pada soal ini kita diminta untuk mencari rata dari sebuah sampel yang terdiri dari 30 siswa yang mempunyai nilai sebagai berikut. Ada di tabel 5. Tabel 5 ini terlihat sebagai data tunggal, dan karena di sini ada tertulis info bahwa ini adalah sebuah sampel, maka kita perlu menggunakan definisi untuk sampel data tunggal, yaitu definisi 4. Untuk memudahkan, kita menggunakan tabel kerja sebagai berikut. Di tabel 6, jadi kita cari dulu hasil kali dari X dan F-nya. Maka untuk yang pertama fx-nya adalah 20 kali 2, yaitu 40, lalu 4 kali 22, 88, 3 dikali 23 hasilnya 69, lalu 5 dikali 24 hasilnya 120, hingga yang terakhir 87 adalah 3 dikali 29. Setelah kita cari fx semuanya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Semua frekuensinya adalah 30. Jelas ya, karena di sini soalnya sudah tertulis 30. Kemudian sigma fx-nya, yaitu jumlah dari semua hasil kali f dengan x, yaitu 750.
Maka sampelnya adalah kita menggunakan X bar di sini karena sampel, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 750 dibagi 30. Hasilnya adalah 25. Berarti dari soal ini nilai rata-rata dari 30 siswa adalah 25. Lalu untuk data sampel data bergolong, saya kira tidak perlu diberi contohnya karena sudah sama dengan contoh 2. Cara pengerjaannya sama persis, yang berbeda hanya lambang dari sampel dan populasi. Sampai di sini cukup sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.